Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang hubungan antara pemasaran strategik dengan pengembangan organisasi serta proses dan fungsi manajemen strategik. Nah, untuk materi yang pertama itu yang akan saya bahas adalah hubungan antara pemasaran strategik dengan pengembangan organisasi. Nah, pemasaran strategik dan pengembangan organisasi memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Yang satu tidak dapat mencapai potensi penuhnya tanpa yang lain. Pemasaran strategi memberikan arah atau kemana organisasi harus pergi, sementara pengembangan organisasi membangun kemampuan atau bagaimana organisasi bisa sampai ke sana. Oke, di sini saya akan lanjutkan tentang pemasaran strategis sebagai pendorong inovasi dan adaptasi. Nah, informasi yang dikumpulkan oleh pemasaran strategis mengenai tren pasar, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, dan gerakan kompetitor adalah input utama bagi inovasi. Ketika pemasaran mengidentifikasi peluang untuk produk baru atau model bisnis yang berbeda, hal ini secara langsung menuntut pengembangan organisasi. Departemen R&D harus dikembangkan, tim kerja lintas fungsi mungkin perlu dibentuk, dan karyawan perlu dilatih untuk menguasai teknik atau proses baru. Dengan demikian, pemasaran memicu kebutuhan untuk adaptasi dan pengembangan kapabilitas internal. Peran intelijen pasar dalam mengarahkan pengembangan struktur organisasi. Jika analisis pasar menunjukkan bahwa pelanggan menuntut layanan yang lebih cepat dan personal, struktur organisasi yang kaku dan birokratis akan menjadi penghalang. Pemasaran strategis akan merekomendasikan perubahan. Yaitu selanjutnya ada kontribusi pemasaran dalam membangun budaya organisasi yang berorientasi pelanggan. Salah satu tujuan utama pengembangan organisasi adalah menanamkan budaya yang kuat. Pemasaran strategis sangat berperan dalam membentuk budaya yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses dan fungsi manajemen strategik. Jadi manajemen strategi itu menyediakan wadah atau kerangka kerja yang memastikan hubungan antara pemasaran dan pengembangan organisasi berjalan selaras dan terarah. Kita akan ke proses manajemen strategik. Jadi ada beberapa proses manajemen strategik, yaitu yang pertama ada tahapan formulasi strategik atau strategi formulation, dan yang kedua itu ada tahapan implementasi strategi atau strategi implementation, dan yang ketiga itu ada tahapan evaluasi dan pengendalian strategi atau strategi evaluation, yang keempat itu ada pengukuran kinerja, dan yang terakhir itu ada tindakan korektif. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi-fungsi manajemen strategi. Jadi ada beberapa fungsi dari manajemen strategi. Dan yang pertama itu ada fungsi-fungsi klasik manajemen atau PWAC diterapkan pada level strategis. Dan yang kedua itu ada perencanaan atau planning, yaitu menetapkan tujuan jangka panjang dan merumuskan strategi besar. Dan yang ketiga itu ada formulasi strategi. Dan yang keempat itu ada perorganisasian atau organizing, yaitu mengalokasikan sumber daya dan mendesain struktur. Dan yang kelima itu ada menjalankan strategi atau implementasi strategi. Dan yang keenam itu adalah pengarahan atau directing atau leading, yaitu motivasi, memimpin, dan mengkomunikasikan strategi. Yang selanjutnya itu ada kepada seluruh anggota organisasi agar mereka bergerak serempak. Pengendalian atau controlling, yaitu memantau kemajuan dan memastikan hasil sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir itu ada evaluasi strategi.